Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Wal hadirin kiram, usikum wa iyyan nasi bittaqwallahi wa qad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi Masjid Al-Manar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama kita bermuwajahah di tempat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dapat menghirup udara segar dan gratis, Bapak Ibu. Karena kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara kita di sana yang hanya untuk menghirup udara saja harus bayar, harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit, Bapak Ibu. Maka ini menjadi kenikmatan besar bagi kita. Wabil khusus kita juga masih diberikan ketetapan iman Islam yang dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita dalam satu ikatan, yaitu ikatan ukhuwah Islamiyah. Menjadikan kita insan kamil, menjadikan kita makhluk yang sebaik-baiknya penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, yakin mboten kita ini menjadi makhluk yang paling mulia? Percaya mboten bahwa kita itu adalah sebaik-baiknya penciptaan? Allah sudah menegaskan, salah satunya di surat At-Tin. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia, insan ini dengan sebaik-baik penciptaan. Maka kita sebagai makhluk yang dikatakan sebaik-baik penciptaan ini harus benar-benar bisa memanfaatkan kelebihan kita daripada makhluk lainnya. Bahkan kita juga dituntut untuk bisa menjaga kemuliaan itu. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa menjaga kemuliaan ini, di ayat selanjutnya Allah mengancam, summa radatnahum aswala safilin. Kalau kita tidak bisa menjaga kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, maka hati-hati, Allah akan melemparkan atau menjerumuskan atau menjatuhkan kita ke tempat yang paling hina, yang paling rendah. Jadi yang semula kita menjadi makhluk Allah yang paling mulia bisa menjadi makhluk Allah yang paling hina. Lantas Bapak Ibu yang kami hormati, apa saja sih yang menjadikan manusia itu begitu mulia? Manusia itu begitu berharga di sisi Allah dan juga makhluknya. Bapak Ibu yang kami hormati, ada minimal 4 mutiara
4 mutiara yang dimiliki manusia, selama 4 mutiara ini bisa kita jaga dengan sebaik-baiknya, maka selama itu pula kita akan menjadi makhluk yang paling mulia, makhluk yang berharga baik di sisi Allah maupun di hadapan makhluknya manusia. Apa saja itu Bapak Ibu yang kami hormati? Yang pertama yang menjadikan manusia mulia itu adalah akal. Apa Bapak Ibu? Akal yang menjadikan kita mulia Bapak Ibu. Maka akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini itu bagaimana caranya kita menjaganya, memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita diberikan akal oleh Allah tapi tidak kita gunakan untuk berpikir. Tidak kita gunakan untuk merenung, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di surat Al-Imran ayat 190 itu, Allah berfirman, "Inna fi khalaqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab." Sesungguhnya adanya penciptaan langit dan bumi, kemudian silih bergantinya malam dan siang, itu ada banyak hal-hal yang harus difikirkan, gitu, ya. Dan semua itu Allah ciptakan bagi hambanya yang disebut dengan ulil albab. Siapa ulil albab itu? Nah, di ayat 191 Allah menjelaskan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan 'ala junubihim wa yattafakkaruna fi khalqis samawati. Jadi ternyata ulil albab yang dimaksud Allah itu mereka yang senantiasa berzikir dan juga berfikir. Jadi kita kalau ingin disebut ulil albab oleh Allah, maka kita tidak boleh meninggalkan 2 hal ini Bapak Ibu. Ya berzikir, ya berfikir. Nah, maka akal ini kita maksimalkan ya untuk berfikir, ya tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Kita memikirkan ya ciptaan Allah baik yang di langit maupun di bumi. Itu yang pertama Bapak Ibu, yang menjadikan manusia itu mulia, berharga, mutiara yang pertama adalah akal. Kemudian yang kedua, mutiara yang menjadikan manusia itu mulia adalah agama Bapak Ibu. Agama. Makanya kalau ada orang yang menganggap dia tidak punya agama, maka sebenarnya dia telah merendahkan dirinya. Yang menganggap dia tidak bertuhan. Kalau bahasa umumnya ateis. Ya. Bahkan seateis-ateisnya orang Bapak Ibu, ketika dia terkena musibah, apa yang terucap? Oh my God, kan gitu Bang. Masih ingat Tuhan gitu. Padahal dia menganggap dirinya ateis gitu. Nah, agama inilah yang menjadikan manusia itu beradab, berakal, berharga. Karena dengan agama itu, dia bisa mengontrol dirinya. Kata agama itu sendiri kan berasal dari bahasa Sanskerta Pak ya, yang kalau nggak salah itu kan dari 2 kata, ya a dan gama maksudnya Pak ya, yang artinya tidak kacau. Jadi fungsi dari agama itu adalah suatu sistem yang membuat manusia itu tidak kacau, gitu. Dan dari sekian agama yang ada, agama yang Allah ridhoi itu adalah agama Islam. Makanya ada ayat innad dina 'indallahil Islam. Ya, sesungguhnya agama yang hak. Ya. Nah, ada kalimat kata haknya itu, Bu ya. Di sisi Allah adalah agama Islam. Gitu. Nah, ini agama yang menyebabkan manusia itu mulia, berharga Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, mutiara yang ketiga yang menjadikan manusia itu
berharga di sisi Allah adalah malu, Bapak Ibu. Ya. Jadi selama manusia itu masih memiliki rasa malu, maka selama itu dia masih berharga. Tapi kalau dia sudah nggak punya rasa malu, hilang urat malunya, sudah dengan terang-terangan dia melakukan kemaksiatan tanpa ada rasa malu, maka sebenarnya pada saat itu dia telah menjadi makhluk yang hina. Ya. Malu ini termasuk bagian dari kesempurnaan manusia, Bapak Ibu. Ya. Maka kadang kita miris ya, ada orang yang sudah jelas-jelas bersalah, ya, koruptor contohnya, itu masih dengan entengnya melambaikan tangan gitu ya, senyum-senyum gitu. Nah ini kan ironis, Bapak ya. Ya itu karena ketika malu ini sudah hilang dari dalam diri manusia, maka sebenarnya dia telah menjadi makhluk yang hina. Lantas yang keempat, Bapak Ibu, mutiara yang menjadikan manusia itu mulia, berharga di sisi Allah adalah amal. Ya. Kita diciptakan Allah di muka bumi ini, salah satu tujuannya atau mungkin tujuan utamanya adalah untuk beramal, Bapak Ibu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalimat ibadah pada Allah ini kan bagian dari amal kita. Ya. Maka kalau ada orang semasa hidup tidak mau beramal, tidak mau bertindak, ya dia tidak akan berharga, Bapak Ibu. Ya, hidup kok hanya di antara apa itu ya? Kasur dan sumur contohnya, ya hanya sebatas semaunya sendiri, tidak mau bertindak beramal, ya dia tidak akan berharga, Bapak Ibu. Justru banyak para pendahulu kita, mereka mulia, mereka tetap hidup di dalam hati dan pandangan kita meskipun secara fisik sudah meninggal dunia, itu karena amalnya, Bapak Ibu. Nabi Muhammad SAW meskipun sudah meninggal dunia, tapi sampai saat ini masih selalu kita ucapkan namanya. Kenapa? Karena dari amal beliau, perilaku beliau, akhlak beliau, menjadikan Nabi Muhammad SAW menjadi makhluk yang paling mulia. Maka inilah yang menjadikan kita berharga di sisi Allah, Bapak Ibu. Namun hati-hati, Bapak Ibu hormati, 4 perkara ini, 4 mutiara ini akan hilang, akan hangus, akan hancur dengan 4 perkara juga, Bapak Ibu. Ya, yang pertama contohnya, pertama itu tadi apa, Bapak Ibu? Akal. Akal manusia akan hilang dengan marah. Oke. Orang kalau marah kira-kira bisa berpikir jernih nggak, Bapak Ibu? Jarang, bahkan nggak mungkin. Makanya ulama mengatakan awalul ghadabi jununun wa akhirun nadamun. Awal kemarahan itu seperti orang gila karena mengesampingkan akal sehat. Yang dia pikirkan adalah bagaimana melampiaskan kemarahannya. Namun ketika amarahnya sudah hilang, dia sudah tenang, ketika dia marah melakukan sesuatu hal, maka akhirun nadamun. Ya, terakhiran yang dia temukan adalah penyesalan. Ya, pas marah banting HP, banting apalagi Bapak Ibu piring dan sebagainya. Ketika sudah marah, ternyata melihat sekitar sudah berantakan, nyesel. Aduh, kok kenapa dibanting semua gitu ya. Nah, nih. Maka yang menghilangkan akal manusia itu adalah marah, Bapak Ibu. Yang kedua, yang dapat menghilangkan mutiara manusia yang berupa agama itu adalah dengki, Bapak Ibu. Ya, dengki ini bisa menghilangkan agama manusia, agama kita, Bapak Ibu. Makanya Nabi mengingatkan betul tentang iri dengki ini, Bapak Ibu. Iyyakumul wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun naro khotobah. Ya. Hasad dengki itu dapat
memakan, dapat menghilangkan atau menghapus semua kebaikan. Sebagaimana api membakar kayu bakar. Ini hasad Bapak Ibu. Ya. Maka hasad ini benar-benar bisa menghilangkan agama seseorang. Ya. Ciri-ciri hasad itu apa Bapak Ibu? Ya, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Nah ini hasad tuh. Dan ternyata hasad ini termasuk dosa pertama yang terjadi di muka bumi Bapak Ibu. Jadi ada 3 dosa besar yang pertama dilakukan manusia. Salah satunya adalah hasad. Ya, itu hasad Bapak Ibu. Hasad yang menjadikan ya anak Nabi Adam membunuh saudaranya. Ya, hasad Bapak Ibu. Nah, nih. Ya, jadi kan ada 3 dosa utama ya. Artinya 3 dosa yang pertama kali dilakukan makhluk Allah. Yang pertama sombong, yang dilakukan iblis ketika diminta sujud kepada Adam. Yang kedua serakah. Serakah ini digambarkan ketika Nabi Adam berserta Hawa sudah diberikan semuanya di surga, tapi kok tetap pengen meminta merasakan buah khuldi. Padahal semua sudah dikasihkan. Cuma minta satu larangan ini ditinggalkan, tetap pengen itu. Dan yang ketiga adalah hasad. Nah ini 3 dosa pertama yang terjadi di muka bumi. Maka hasad ini bisa merusak atau menghilangkan agama seorang hamba Bapak Ibu. Kemudian malu, mutiara yang ketiga, itu bisa hilang karena tamak Bapak Ibu. Orang kalau sudah dirasuki rasa tamak, rakus, ya, sudah gila akan dunia, ini biasanya sudah hilang rasa malunya. Makanya kita lihat ya Bapak Ibu di televisi, makanya orang koruptor dengan santainya senyum. Kenapa? Sudah hilang. Kenapa? Karena memang sudah dimasuki ketamakan dalam dirinya. Pokoknya orang selalu sudah tamak akan suatu perkara, apalagi urusan harta, biasanya ia mengesampingkan rasa malunya. Yang penting dompet tebel contohnya. Yang penting aku senang, yang penting keluarga bahagia umpamanya gitu. Akan mengesampingkan rasa malunya. Nah ini, maka ketamakan itu bisa menghilangkan mutiara manusia yang ketiga tadi, malu Bapak Ibu. Sedangkan amal yang menjadi mutiara manusia yang keempat itu bisa hilang dengan ghibah. Nah, ya, ghibah itu ternyata bisa menghilangkan amal. Makanya dulu pernah matur datang panjenengan Bapak nggih, bahwa ada satu riwayat hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi kalau nggak salah. Di situ Nabi bersabda bahwa besok di hari akhir itu ada golongan dari umatku, dia membawa pahala puasa, membawa pahala sholat, membawa pahala baca Quran dan pahala-pahala lainnya. Namun ternyata pahala itu hanya habis untuk menghapus dosanya yang belum termaafkan. Ya. Jadi redaksi hadisnya gini Bapak Ibu. Tahukah kalian siapakah orang bangkrut itu? Nah ini. Ya, jadi ada dialog antara Nabi dengan para sahabat pada saat itu. Kemudian sahabat menjawab dengan versinya masing-masing, dan kemudian Nabi menjelaskan yang dimaksud bangkrut yang sesungguhnya adalah mereka yang kelak di hari akhir membawa pahala puasa, pahala zakat dan seterusnya, namun semua itu hanya habis untuk membayar dosanya yang belum termaafkan. Dan dosa yang paling sulit dimaafkan adalah ghibah Bapak Ibu. Panjenengan pernah meminta maaf kepada orang yang pernah digibah Bapak Ibu? Ayo, ya, kira-kira berani nggak Bapak Ibu panjenengan tiba-tiba mendatangi orang kemudian aku minta maaf ya, aku pernah gibahin kamu gitu. Kalau pernah luar biasa, masya Allah. Tapi kebanyakan orang ketika menggibah itu jarang yang meminta maaf. Padahal ini dosa yang berbahaya Bapak Ibu. Ya,
Gitu. Makanya ini sempat menjadi satu perbincangan di Masjid Nabawi. Ya, ada seorang jamaah yang bertanya kepada seorang ulama ketika ada suatu kajian Masjid Nabawi, menanyakan bagaimana cara menghapus dosa ghibah tanpa kita harus minta maaf kepada orang yang pernah kita gibahi, karena kami khawatir kalau kita minta maaf justru malah akan merusak hubungan. Ya, bayangkan tiba-tiba panjenengan kedatangan orang yang kita anggap baik, kemudian juga hubungannya baik, kok tiba-tiba datang ke rumah minta maaf kata pernah gibah. Kira-kira perasaannya gimana Bapak Ibu? Walah ternyata di belakangku gitu toh, kan gitu kadang. Nah, maka ada pertanyaan kayak gitu, bagaimana, adakah cara lain menghapus dosa gibah tanpa meminta maaf kepada orang yang menggibah itu? Maka ulama itu menjawab ada gitu ya. Apa? Minimal 3 cara Bapak katanya. Cara menghapus gibah menurut ulama yang ada yang pada saat itu memberikan kajian di Masjid Nabawi adalah yang pertama, di mana kita menggibahi saudara kita, di situ pula coba kita membicarakan kebaikannya gitu. Ya. Semuanya panjangan pernah membicarakan saudaranya di satu majelis. Maka di tempat yang sama kita membicarakan kebaikannya. Gitu. Ya. Yang kedua, mohonkan ampunan kepada Allah untuknya gitu. Ya. Jadi ketika kita berdoa pada Allah, ya kita selipkan nama beliau. Ya Allah, ampunilah dosa saudaraku fulan fulanah. Ya, karena dia pernah bla 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 gitu ya Bapak Ibu. Ya. Gitu. Ya. Dan yang ketiga, kita gimana Bapak Ibu? Membicarakan kebaikannya, memohonkan ampunannya, dan yang ketiga kok tadi lupa saya. Ya. Ada 3 cara ya. Jadi pertama adalah kita membicarakan kebaikannya, kemudian memohonkan ampunan kepada Allah, dan mendoakan kebaikan juga. Kita doakan Bapak Ibu. Ya, kita doakan. Ya. Gitu. Nah, ini salah satu cara agar kita bisa terhapus dari dosa gibah tanpa harus minta maaf itu Bapak Ibu. Karena dosa gibah itu wah mengerikan sekali Bapak. Saking mengerikan dan menjijikkannya itu sampai Allah tuh mengibaratkan seperti kita memakan bangkai saudara sendiri. Coba kemarin Bapak Ibu ketika panjenengan Idul Adha kurban, tiba-tiba panitia kurban itu kok memberikan daging kurban itu 1 hari setelah pemotongan. Kemudian keadaan daging itu sudah mengeluarkan bau. Kira-kira mau makan nggak Bapak Ibu? Padahal baru 1 hari loh ya. Itu belum benar-benar bangkai itu ya. Itu aja kita kadang merasa jijik. Lah ini orang yang menggibah itu jelas-jelas kata Allah ya, itu seperti memakan lahman akhihi fakarihtumuhu, padahal kamu membencinya. Gitu ya. Kita memakan bangkai saudaranya. Nah, itu Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi ini ya 4 mutiara manusia yang menjadikan dia mulia dan berharga, namun juga akan hilang dengan 4 perkara. Nah, Bapak Ibu yang hormati, pada kesempatan kali ini ya, kita akan sedikit membahas tentang bagaimana caranya supaya bisa terjaga 4 mutiara tadi. Salah satunya adalah Bapak Ibu, kita dengan cara memilih makanan yang halal dan thayyib. Ya. Mengapa kita harus memilah-milih makanan yang halal dan thayyib Bapak Ibu? Ayatnya jelas Bapak Ibu ya. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 172. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Saya ulangi, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum.
hai orang-orang yang beriman, makanlah makanan dari yang baik-baik. Ini kalimatnya min thayyibat, ada kata thayyib Bapak Ibu. Ya, kita bandingkan dengan surat Al-Baqarah di ayat sebelumnya, ayat 168. Di situ Allah juga berfirman, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya. Jadi di situ Allah juga berfirman, hai segolongan manusia, makanlah makanan yang ada di muka bumi ini halalan thayyiban. Jadi ada dua ayat. Yang pertama ini secara umum, ternyata perintah makan makanan yang halal itu bukan hanya ditujukan kepada umat muslim saja Bapak Ibu, tapi juga manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Itu untuk makan makanan yang halal. Tapi ketika ada perintah untuk orang-orang yang beriman, yang diutamakan adalah yang thayyibnya. Artinya apa Bapak Ibu? Makanan yang halal itu belum tentu thayyib. Ya. Jadi kalau selamanya mungkin patokan kita halal ora gitu ya. Halal enggak? Ini sebenarnya kurang cukup Bapak Ibu. Yang harus kita jadikan ukuran adalah thayyib enggak buatku. Karena ada makanan yang secara zat itu halal, fisiknya halal, tapi tidak thayyib, tidak baik untuk kita. Contoh, ya, es itu kan halal Bapak ya, tapi nggak thayyib bagi yang flu, yang batuk, itu nggak thayyib. Jadi orang lagi flu kok tetap minum es, berarti dia tidak memperhatikan perintah Allah ini. Gitu. Timun itu halal, tapi kalau orang yang darah rendah kok tetap memaksa minum timun, ya ngedrop kan gitu ya. Kenapa? Pikirannya kan halal timun, benar halal. Tapi ingat, perintah Allah kepada orang yang beriman tuh bukan hanya sebatas halalnya saja, tapi lebih ke thayyib, baik nggak buat tubuh kamu gitu loh. Ya. Maka sekarang harus kita ubah Bapak Ibu. Bukan halalnya dulu yang kita utamakan, tapi baik nggak untuk tubuh kita gitu. Termasuk daging kambing, ini halal ya, tapi nggak thayyib bagi. Nah, ya, walaupun ini juga masih kontroversi Bu ya. Ada yang mengatakan lah di Saudi itu banyak makan daging kambing yang nggak ada yang darah tinggi kan gitu. Gitu. Ya. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita makan, seleksi kita adalah bukan hanya sebatas halal saja, tapi juga thayyib, baik enggak untuk tubuh kita. Mengapa sekarang banyak muncul penyakit-penyakit yang ternyata kebanyakan dari penyakit itu bersumber dari makanan. Ya. Bahkan kan ulama mengatakan sumber dari penyakit itu adalah di perut. Artinya apa? Ya makanan itu Bapak Ibu. Ketika orang hanya patokan makanannya dan yang halal saja. Ya. Mengesampingkan thayyibnya gitu. Ya, ini. Maka di situ harus kita utamakan yang thayyib. Nah, jamaah rahimahullah, makanan halalan thayyiban dalam wacana fikih yang pernah dituang di Suara Muhammadiyah itu memiliki 3 makna Bapak Ibu. Ini yang harus kita pahami. Ya, jadi makanan itu dianggap halal thayyiban. Yang pertama dari zatnya itu memang halal dan thayyib. Ya, gitu. Dan yang kedua dari sebab dari makanan itu. Ya. Jadi sebab itu adalah bagaimana makanan itu berproses. Ya. Jadi kami juga termasuk yang bergerak di itu Bu, di bidang bagaimana menjamin kehalalan suatu makanan khususnya dalam yang berasal dari hewan. Makanya ada organisasi namanya Juleha, juru sembelih halal. Kalau di Jogja ada Kang Jagal, tukang jagal gitu ya.
dan masih banyak lain. Itu pernah kita banyak menemukan Bapak Ibu, khususnya di daerah Magelang itu, ketika kita iseng ya makan di suatu rumah makan, kemudian keangkringan, itu banyak tuh hewan itu sebenarnya halal. Ayam Bu ya, ayam kan halal Bu ya. Tapi ketika proses menyembelihnya kok ternyata hanya ditusuk. Kemudian ya bismillah mungkin nggak tahu ya, bismillah atau insyaallah. Cuma kita melihatnya dari proses penyembelihannya itu Bapak Ibu ya. Karena kan menyembelih hewan itu kan standarnya itu harus terputus 3 saluran. Saluran pernafasan, saluran darah, dan saluran pencernaan. Nah ini kalau hanya ditusuk gitu aja kan berarti kan ada bagian saluran yang tidak terputus. Ini secara hukum kan jadi nggak halal Bapak Ibu. Walaupun zatnya, makanannya tuh halal. Gitu. Ya. Pernah kita iseng, Pak kok kayak gini Pak, Bapak tembas temen dia. Wah teng mereka. Terus kita datangi yang nyembelih. Kok nyembelihnya seperti ini? Apa jawabannya Bapak Ibu? Wah Mas, nek kayak gitu nggak laku ya kayak gitu bahasanya Pak. Jadi malah takut nggak lakunya daripada sesuai dengan syariatnya. Ini kan miris Bapak Ibu. Ya. Nah, padahal di sana banyak RPA itu Pak, rumah pemotongan ayam itu gitu. Makanya kadang kita mengajak ya pada pelaku RPA itu untuk mengikuti pelatihan itu. Karena emang harusnya seperti itu Bapak Ibu. Pernah saya perjalanan ke Kulon Progo mampir ke suatu rumah makan yang cukup terkenal. Saya sengaja memesan kepala bebek Bapak Malan. Tapi ketika lihat kok kayak gitu udah saya bilang nggak jadi. Ya kenapa? Ya hanya ditusuk itu Bapak Ibu. Ya ketika saya coba buka lehernya nyata ya itu saluran darahnya masih nyambung gitu. Maka saya katakan besok lagi nggak usah kesini ya gitu. Karena kami sengaja ketika mampir ke rumah makan yang anaknya pada pesan ini saya pesan kepala gitu. Saya memang ngecek aja Bapak. Proses pemotongannya sudah sesuai belum? Ini kan menjadi sebab kehalalan satu makanan di situ Bapak Ibu. Dan yang ketiga yang pernah ditulis di Suara Muhammadiyah, makna dari halalan thayyiban adalah akibat dari makanan itu. Jadi zatnya halalan thayyiban, sebabnya dari makanan itu ya halal, dan akibat dari makanan juga bisa memberikan dampak yang baik Bapak Ibu. Nah, kemudian kita fokus kepada akibatnya. Mengapa kita perlu memakan makanan yang halal dan thayyiban Bapak Ibu? Tidak sembarang makan. Gitu. Karena ternyata Bapak Ibu, hikmah dari memakan makanan yang halal dan thayyiban itu banyak sekali. Yang pertama, dengan kita memakan makanan yang halal dan thayyiban, ini bisa menjadi wasilah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya pernah kan ada kalimat, ada satu percakapan Bapak Ibu. Dia mengeluh, menganggap bahwa doanya kok kayaknya nggak pernah dikabulkan. Saya sudah doa berkali-kali di tempat manapun yang dianggap mustajabah, di waktu kapanpun yang dianggap mustajabah, tapi kok ternyata belum dikabulkan. Kemudian ada yang menyarankan, coba cek makananmu gitu ya. Jangan-jangan kamu makan makanan yang enggak halal thayyiban. Ternyata betul Bapak Ibu. Setelah diubah makanannya, nah itu ada perubahan di situ. Ada satu pendapat dari Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Di situ juga beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad. Di situ Nabi bersabda, "Atib tu'mataka tasjajib da'wataka." Ini. Ya. Jadi lagi-lagi Nabi menggunakan kalimat thayyib Bapak Ibu. Ya, pilihlah makananmu yang halal, niscaya doamu akan dikabulkan. Jadi ternyata perkara makanan ini juga bisa menjadi
wasilah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian hikmah dari kita memakan makanan yang halal itu juga bisa menjadikan kita selamat dari api neraka, Bapak Ibu. Ya. Gitu. Sekarang kan ada tren ya, tren AI yang di situ mengedit ya satu video seakan-akan mereka ada di neraka. Jadi dibuat guyon Bapak Ibu. Ya, dibuat guyon. Jadi seakan-akan mereka itu sedang di sungai api dan sebagainya. Ya. Wah, ini kan mengerikan Bapak Ibu ya. Artinya apa? Nabi saja pernah bersabda, seandainya kamu itu diberikan seluruh kenikmatan di muka bumi yang begitu banyak, kemudian kamu satu hari saja kamu dicelupkan ke neraka, maka kamu akan mengatakan saya tidak pernah merasakan kenikmatan sekalipun gitu. Ya, kenapa? Saking beratnya siksaan di neraka itu Bapak Ibu. Saking mengerikannya siksaan di neraka tersebut. Nah, ini kok malah ada tren dibuat guyon ini Bu ya. Padahal baru kena api dunia aja sudah teriak kan gitu ya. Ya, ini. Nah, di sini Bapak Ibu dasarnya adalah hadis riwayat dari Imam Tirmizi nomor 614. Di situ Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya saat itu dia menasihati sahabatnya yang bernama Ka'ab Bapak Ibu. Ya, di situ Nabi bersabda, wahai Ka'ab bin Ujrah, sesungguhnya daging badan tubuh yang berkembang dari sesuatu yang haram akan berhak dibakar di dalam api neraka. Nah itu. Artinya apa Bapak Ibu? Orang yang sering makan makanan yang haram, ya, baik secara zat ataupun sebab, itu bisa menjadikannya masuk ke dalam neraka. Ya, gitu. Tapi ketika kita menghindari itu, kita berusaha makan makanan yang halalan thayyiban, ya thayyib lah kita utamakannya, itu akan menghindarkan kita dari api neraka. Ya, gitu. Nah, karena di sini Nabi menegaskan daging tubuh manusia yang berkembang dari sesuatu yang haram maka berhak ya dibakar di api neraka. Naudzubillah Bapak Ibu. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang hormati, termasuk bahwa makan makanan yang halal dan thayyiban itu bisa membentuk akhlak yang mulia. Ya. Jadi ketika kita memakan makanan yang halal dan thayyiban dan kita juga memberikan kepada anak-anak kita Bapak Ibu, ya, maka ini sebenarnya ini menjadi usaha kita agar keturunan kita memiliki akhlak yang mulia. Ya. Karena pernah ada satu kalimat ya dari Imam Ahmad bahwa beliau mengatakan talinul qulubi aklil halam. Ya. Jadi hati itu menjadi lembut dengan mengkonsumsi makanan yang halal. Kadang kita menemukan ada seseorang yang memiliki hati yang keras Bapak Ibu. Ya, bahkan mungkin kalau kita kaitkan dengan anak kita, terkadang anak kita itu memiliki hati yang sulit kita arahkan. Ya. Maka ini bisa jadi juga dari faktor makanannya itu Bapak Ibu. Maka dengan kita memilih makanan-makanan yang halal dan thayyiban untuk anak-anak kita, ini bisa menjadikan keturunan kita ini memiliki akhlak yang mulia. Itu. Ya. Nah, ada satu kisah menarik Bapak Ibu dalam salah satu pondok pesantren. Yang di situ dikisahkan ada seorang santri yang sangat nakal. Ya, saking nakalnya para asatis di pondok itu sudah menyerah. Ya, meminta anak ini dikembalikan kepada orang tuanya. Sampai akhirnya para asatis melaporkan kepada pimpinan pondok,
mudirnya. Itu ya, menyampaikan bahwa kami sudah nggak sanggup mengurus anak ini. Ya, karena bandelnya wah subhanallah gitu ya. Subhanallah Pak ya. Bukan masya Allah ini, hati-hati ya. Kadang ibu-ibu bapak-bapak kalau mengatakan jangan nakale masya Allah, ini salah bapak ibu. Karena masya Allah itu kita ucapkan ketika melihat hal-hal yang baik, sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah, itu kita mengucapkan masya Allah bapak ibu. Tapi kalau kita melihat hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, ya kita ucapkan subhanallah, kita berlindung kepada Allah. Subhanallah, maha suci Allah, engkau maha suci ya Allah. Yang seperti ini bukan seperti sifatmu gitu. Kita kayak minta perlindungan kepada Allah. Cuma kadang kita melihat di lapangan banyak yang gitu Bapak ya. Nasihatnya aneh, jangan nakale masya Allah gitu. Ada itu kalau kata menurut Ustadz Adi Dayat, ini kan seakan-akan orang tua itu mengatakan semoga kenakalanmu terus menerus kan gitu ya. Nah, kalimatnya kan masya Allah. Jadi seakan-akan apa? Ya Allah semoga ini menjadi kehendak-Mu yang gitu. Hati-hati makanya Bang ya. Nah di situ akhirnya apa? Mudir tadi pimpinan mengatakan sebentar, ini kan anaknya Pak ini kan ini. Iya betul gitu ya. Nah dulu itu pasrah langsung ke saya ya gitu ya. Ya udah gini aja, sebelum kita mengambil keputusan, saya tak main ke rumah orang tuanya. Akhirnya si ustadz tadi, si mudir berkunjung ke rumah orang tua si anak tadi. Kemudian sampai di rumahnya menyampaikan maksud tujuannya, kemudian menyampaikan kayaknya pondok sudah nggak sanggup ya membimbing putranya panjenengan, bahasa kita. Si bapak kemudian kaget, wah Ustadz gimana ya, saya tuh maksud memasukkan anak saya ke pondok itu supaya kami itu besok di masa tua itu ada jaminan, minimal ada jaminan anak yang mau mendoakan orang tuanya, ada jaminan kelak di hari akhir bisa menyelamatkan kami dari api neraka seterusnya. Pokoknya banyak sekali alasan yang ini kok kontras banget dengan anaknya gitu ya. Orang tuanya harapannya tinggi sekali, tapi anaknya kok di pondok seperti ini gitu. Kemudian akhirnya apa Bapak Ibu? Ketika itu Pak Mudir mengatakan, ya udah kalau mas seperti itu ya kita pertimbangkan lah gitu. Cuma sebelumnya mohon maaf nih Pak, saya mau tanya gitu ya. Bapak setiap hari profesinya apa gitu. Ternyata Bapak Ibu, ternyata profesi beliau adalah sebagai rentenir. Akhirnya mikir, wah mungkin ini masalahnya ya. Dia memberikan makanan atau memberikan kepada anaknya yang kurang halal sehingga menjadikan anaknya perilaku seperti ini. Maka kemudian mengatakan, Bapak bisa nggak ganti profesi? Kemudian berikan anak-anak Bapak itu dari sumber yang benar-benar jelas kehalalannya, jelas ketoyibannya. Semoga dengan usaha ini nanti anak Bapak bisa berubah. Benar Bapak Ibu, ketika orang tuanya meninggalkan semua itu, lambat laun anaknya berubah di pondoknya, sehingga bisa menyelesaikan pendidikannya di pondok itu Bapak Ibu. Nah, ini. Padahal Bapak Ibu hormati, untuk urusan makanan ini kan sudah jelas Bu ya. Kira-kira Bapak Ibu, di Al-Quran itu mana yang lebih banyak disebutkan, makanan halal atau yang haram Bapak Ibu? Di Al-Quran ya, di Al-Quran itu kan banyak menyebutkan makanan yang haram, dan itu jumlahnya sedikit Bapak Ibu ya. Artinya apa? Yang tidak disebutkan keharamannya di Al-Quran berarti hukumnya halal. Cuma ya ini Bapak ya, mungkin bisa bayangkan sifat manusia itu kadang sudah dikasih banyak banget, kadang fokusnya pada yang sedikit Bapak Ibu ya. Ibarat orang berbuat baik sebanyak apapun ya, dia melakukan satu kesalahan maka ya diingat kesalahan itu ini ya gitu. Ya sama seperti itu Bapak Ibu ya. Allah sudah menghalalkan segala macam makanan di muka bumi ini. Cuma Allah kasih rambu-rambu, tapi ingat ya, ada sesuatu nih yang sedikit yang haram. Ya, darah babi, bangkai. Karena disebutkan Bu ya, dan itu enggak banyak Bapak Ibu.
Tapi ternyata malah orang mengarahnya ke sini yang disebutkan tadi. Ya, itu. Nah, padahal makanan yang halal itu lebih banyak. Ya, lebih banyak Bapak Ibu. Nah nih, maka Bapak Ibu hormati, ternyata makanan yang halal dan thayyib ini juga bisa membentuk akhlak yang mulia. Kemudian Bapak yang hormati, termasuk ya kita memakan makanan yang halal dan thayyib juga, ini juga ketika diberikan kepada anak-anak kita itu bisa membentuk anak-anak yang soleh. Ya. Jadi ketika kita pengen banget anak-anak kita itu soleh dan solehah, nah salah satu usaha kita selain berdoa kepada Allah, selain menjamin pendidikannya, kita juga memberikan makanan yang halal dan thayyiban. Nah, Nabi SAW menambah sabda Bapak Ibu yang artinya sesungguhnya benar-benar terhalang dari rezeki, atau bisa diartikan terhalang dari mendapatkan anak yang soleh, yaitu dengan sebab dosa yang dilakukannya. Artinya apa? Ketika kita pengen nih punya anak yang soleh-solihah, tapi ternyata kita kok masih terbelenggu dengan dosa-dosa kita sendiri Bapak Ibu. Salah satunya mungkin kita masih belum bisa memilah-milih makanan yang halal dan haram, itu maka ini bisa menjadi penghalang. Ya, kita memiliki keturunan yang soleh dan solihah tadi Bapak Ibu. Maka dengan kita menjaga kehalalan dan kethayyiban makanan yang masuk ke dalam tubuh anak-anak kita, ini harapannya anak ini menjadi anak yang soleh-solihah Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, kembali ke tadi Bapak Ibu, mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman itu lebih ke untuk memilih makanan yang thayyib. Di awal saya mengatakan bahwa ternyata tujuannya adalah agar kita itu bisa terhindar dari penyakit makanan Bapak Ibu. Ya, kan banyak sekarang ya Bapak Ibu ya, penyakit-penyakit yang berasal dari makanan. Dan ternyata urusan makan itu kita kalah dengan ulat Bapak Ibu ya. Ulat, tahu ulat nggih? Gitu bahasanya ular nggih. Ternyata ulat nih Bapak Ibu, ulat itu dia itu hanya mau memakan daun yang baik saja Bapak Ibu ya. Daun yang baik. Ketika dia mau makan daun yang di situ kok disemprot pestisida, ada racunnya, nggak mau Bapak Ibu. Karena dia tahu apa? Ini nggak baik buat saya gitu. Ya. Makanya nggak ada ulat kok kurus ya. Mesti ulat tuh gemuk ya. Apalagi ular keket gitu. Oh, gemuk banget ya gitu. Karena memang hanya makanan yang baik-baik itu Bapak ya. Gitu. Ya. Kemarin sempat ada satu percakapan Bapak ya. Mengapa imam-imam di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu kok gemuk-gemuk? Ya, Syekh Sudes gemuk gitu ya. Itu ternyata apa? Jawaban bilang, saya ini makan makanan yang halal dan thayyib, sehingga menjadikan Allah menganugerahkan badan yang besar gitu ya. Nah ini menurut saya sudah ya. Gitu. Nah ini Bapak Ibu, kita kalah dengan ulat. Ya. Nek manusia kan apa? Alah, yang penting mangan kan gitu ya. Gitu. Yang penting enak sampai dibuat iklan ya. Yang penting enak gitu. Nah, selama ini kan kita dibodohi Bapak Ibu ya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya bukan berarti mau black campaign ya. Selama ini yang kita anggap susu itu Bapak ya, susu kaleng itu Bapak ya, ternyata itu bukan susu Bapak Ibu. Itu gula gula itu. Makanya sekarang kalau panjenengan itu perhatikan ya, susu-susu kaleng itu jarang yang menyebutkan susu. Dia masih mengatakan creamer. Ya. Karena apa? Kandungan susunya sedikit, bahkan nyaris tidak ada Bapak Ibu. Ya. Itu. Ya, karena yang diarah adalah apa? Enak itu. Ya. Sedangkan yang susu benar-benar susu kan wah, pasti mahal Bapak ya. Beda. Ya. Panjangan beli susu yang full cream dan yang bukan full cream kan beda Bapak Ibu.
Ya, maka sekarang kalau mau cari susu, dilihat dulu Bapak Ibu kandungan susunya. Ya, makanya kenapa sekarang banyak orang terkena penyakit diabetes. Ada anak kecil baru berapa tahun sudah diabetes gitu ya. Obesitas dan sebagainya. Kenapa? Ya yang masuk dalam tubuhnya adalah gula Bapak Ibu, bukan susu. Dan ternyata makan minuman anak itu kalau kita nggak hati-hati juga gula semua Bapak Ibu. Ya, kandungan susu cuma 25%. Selebihnya apa? Gula. Ya. Gitu. Jadi kalau mau membeli susu buat anak atau buat keluarga, dilihat dulu Bapak Ibu berapa kandungan susunya. Kalau sudah 100% berarti nah ini yang recommended. Gitu. Jangan yang penting enaknya gitu. Karena apa? Ya tadi kalau kita hanya berdasarkan enak dan halal ya udah. Ya, potensi kita akan terserang penyakit itu akan besar Bapak Ibu. Ya. Tapi ketika kita lebih ke toyib tadi sebagaimana filosofi ulat ya. Ulat itu makan yang toyib saja, ya itu nanti dia akan bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. Ya. Nah ini kan akibat dari makanan yang toyib tadi Bapak Ibu, yang semula dibenci bahkan dianggap hama oleh manusia, tapi ketika dia memakan makanan yang toyib, kemudian dia berpuasa di dalam kepompong sehingga bermetamorfosis menjadi kupu-kupu, menjadi simbol keindahan. Itulah manusia Bapak Ibu. Ketika kita akan mengubah pola makanan kita, ya bukan hanya sebatas yang halal aja, tapi yang toyib, kemudian kita barengi juga dengan berpuasa, maka tidak menutup kemungkinan kita juga akan menjadi bermetamorfosis pribadi hamba Allah yang baik. Yang semula mungkin hatinya keras, tapi dengan memakan makanan yang toyib, ya menjadi Allah lembutkan hatinya. Gitu. Ya, yang biasanya mungkin sering kena penyakit, ya, kena angin dikit masuk angin atau gimana, itu dengan mengubah yang penting toyibnya dulu. Nah, ini maka Allah bisa memperbaiki ya kualitas kesehatannya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, termasuk hikmah dari memakan makanan yang halal adalah dapat menyucikan diri Bapak Ibu. Ya, jadi kita itu dengan memakan makanan yang halal ini hati kita bisa menjadi suci. Ya, kita bisa terhindar dari segala macam dosa. Ya ini. Ya. Nah, Bapak yang menghormati, inilah beberapa hikmah ya dari memakan makanan yang halal dan thayyib tadi Bapak Ibu. Harapannya ketika kita disuruh memilih ya, maka pilihlah bukan hanya sebatas yang halal saja, tapi juga baik bagi tubuh kita. Semoga dengan kita memulai dari memakan makanan yang halal dan thayyiban, ya ini menjadikan kita pribadi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, pribadi yang dapat menjaga 4 mutiara manusia tadi yang menjadikannya itu berharga, dan kita juga terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang hormati, tidak terasa sudah 1 jam saya matur di hadapan panjenengan sedaya. Ya, semoga yang sedikit ini bisa menambah pemahaman kita, khususnya dalam hal kita memilah-milih makanan untuk diri kita dan keluarga kita, dengan harapan kita bisa mendapatkan hikmah dari memakan makanan yang halal dan thayyiban tadi, dan kita juga menjadi pribadi hamba Allah yang selalu mulia dan berharga sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun, saya akhiri bila bisa bil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.